Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa dimulai, Bapak? Monggo Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya mau bacakan pantun dulu ya, biar agak sedikit santai. Pergi ke Pujon membeli susu. Tak lupa singgah membeli roti. Senang rasanya bertemu Bapak Ibu dalam webinar penuh inspirasi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak narasumber kita, selamat datang. Apa sampun rawuh nggih, Pak Iskandar? Pak Iskandar? Ya Bu, alhamdulillah sudah bisa. Oh sudah. Ya. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Pergi ke Pujon membeli susu, tak lupa singgah membeli roti. Senang rasanya bertemu Bapak Ibu dalam webinar penuh inspirasi. Yang kami hormati Bapak Heri Prasetyo, SPT, selaku Ketua MKPS SMK Kabupaten Malang, sekaligus keynote speaker kita hari ini, dan yang saya hormati Bapak Iskandar MA, selaku narasumber, serta Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar berbagi praktik baik pemanfaatan web sekolah untuk informasi dan integrasi data. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah, pengawas SMK Kabupaten Malang yang akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk memandu kegiatan webinar kali ini. Bapak Ibu, agar kegiatan berjalan lancar, berikut adalah alur kegiatan kita. 1. Pembukaan dan doa. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Penyampaian materi dan keynote speaker oleh Bapak Heri. Yang keempat, penyampaian materi 2 oleh Bapak Iskandar. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kita juga akan menyanyikan lagu Padamu Negeri, diikuti foto bersama dan penutup. Demikian rangkaian acara yang akan kita ikuti selama kegiatan webinar. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, kami mohon mengikuti dengan hikmat.
Terima kasih. Bapak Ibu, kita mulai ke acara selanjutnya. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan. Kemudian jika berkenan mohon untuk stay kamera, ya, mengaktifkan kamera dan tetap berada dalam mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Untuk pertanyaan nanti mohon bisa dituliskan lewat kolom chat Bapak Ibu. Jadi selama kegiatan berlangsung mohon menonaktifkan mikrofon, kemudian kamera kalau bisa diaktifkan Bapak Ibu biar tak kenal maka tak sayang katanya. Untuk itu saya juga ingin bertanya. Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini dari SMK mana saja ya? Mohon dituliskan di kolom chat masing-masing. Silahkan tuliskan nama sekolah dan lokasi sekolahnya. Sebentar. Ini rata-rata masih Bu Rida dari mana ya? Pahlawan tampan ini dari mana ini? Oh, pakai saji. Namaku agak aneh ya. Ya. Sekarang saya juga ingin tahu nih Bapak Ibu yang ikut. Siapa yang sudah mempunyai web di sekolah masing-masing? Yang sudah punya web? Pak Saji punya web? Bu? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Yang sudah, tulis sudah. Yang belum, boleh tulis belum. Baiklah, kita lanjutkan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah memasuki sesi pembuka yang pada hari ini akan mengundang yang terhormat Bapak Heri Prasetyo SPT sebagai Ketua MKPS SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang untuk menyampaikan sambutan sekaligus keynote speaker sebagai pengantar kegiatan kita hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tuti Alawiyah selaku host dan Bapak Imron selaku moderator di kegiatan webinar series di
siang hari ini, Jumat 24 April 2026. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa bertemu kembali di sesi acara webinar series yang dilaksanakan oleh pengawas dari SMK Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya tetap kita tunggu dan kita nantikan sampai nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai sambutan awal dari kami selaku Ketua MKPS SMK Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tentu saja kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan kepada Bapak Ibu pengawas SMK, terutamanya yang telah menginisiasi kegiatan hari ini dalam acara berbagi praktek baik dalam rangka pembuatan suatu web situs gratis yang nanti akan dipandu oleh Bapak Iskandar, kemudian pemanfaatan website sekolah untuk berbagi informasi dan integrasi data, serta perencanaan berbasis data. Yang mana hal ini sangat diperlukan sekali bagi kita, bagi satuan pendidikan kita dalam rangka sinkronisasi data yang nantinya akan kita tampilkan ke hadapan publik, sehingga publik tahu sejauh mana aktivitas sekolah kita dalam pengelolaan sekolah dan dalam memanajemen kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sehingga orang lain bisa mengetahui seperti apa sekolah yang kita kelola dan seperti apa terkait dengan pelaporan-pelaporan yang harus dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama terkait dengan website gratis. Nah, ini semuanya sekarang ini masuk ke area digitalisasi di dunia pendidikan, sehingga mau tidak mau kita memang harus mengikuti. Kita harus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, di mana semua aktivitas yang ada di dalam sekolah itu harus kita dokumentasikan supaya nanti bisa kita perkenalkan kepada baik itu wali murid, calon wali murid maupun dalam masyarakat secara umum, sehingga peran serta kita sebagai suatu insan di sekolah ini akan bisa terbaca oleh orang lain. Nah, jadi di sini untuk website ini sebenarnya sangat penting terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu. Sehingga di situ kita nanti akan diarahkan bagaimana sih membuat website. Nah, tidak harus berbayar. Jadi banyak sekali website yang bisa kita manfaatkan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, dari situ harapan kita ke depan kita di dunia pendidikan ini bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian bisa menampilkan kegiatan pembuatan website ini, bisa berlatih, dan pada akhirnya sekolah kita bisa kita laksanakan suatu kegiatan dokumentasi yang lebih terstruktur, kemudian nge-link data, integrasi data yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk lembaga pendidikan kita, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ini terkait dengan perencanaan berbasis data. Nah, kenapa ini harus kita bahas? Karena memang perencanaan berbasis data itu bukan sifatnya sukarela, Bapak Ibu. Itu ada suatu kewajiban dari setiap satuan pendidikan untuk membuat suatu perencanaan berbasis data yang bersumber dari adanya raport pendidikan. Hal tersebut diperkuat oleh PP nomor 57 nomor
tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya di pasal 53 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Nah, itu merupakan suatu kewajiban kita, Bapak Ibu. Kewajiban setiap satuan pendidikan untuk membuat suatu perencanaan berbasis data. Hal tersebut diperkuat lagi oleh adanya Permendikdasmen nomor 26 tahun 2025 tentang standar pengelolaan, khususnya di pasal 5. Ayat 1, bahwa perencanaan kegiatan pendidikan itu dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan. Jadi setiap sekolah itu harus membuat rencana kegiatan sekolah atau RKS. Kemudian yang ayat 2, rencana kerja satuan pendidikan atau RKS itu yang sebagaimana dimaksud di ayat sebelumnya, ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah rencana kerja jangka menengah atau RKJM, yang meliputi waktu 4 tahun dan rencana kerja jangka pendek kurun waktu 1 tahun. Jadi RKS itu meliputi 2 hal. Yang pertama adalah RKJM dan yang kedua adalah RKS. Nah, karena itu Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita mempelajari lebih jauh tentang bagaimana rapot pendidikan di setiap satuan pendidikan yang nantinya akan dituangkan dalam RKT dan RKJM sebagai suatu rencana kerja sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, nah kita lihat selama ini di satuan pendidikan sebagian besar yang kita lihat bahwa RKT, rencana kerja tahunan, dan RKJM rata-rata sudah membuat. Nah, permasalahannya bahwa RKT dan RKJM yang dibuat itu di sini kita tidak mengacu pada adanya prioritas rekomendasi dari rapot pendidikan, sehingga dari tahun ke tahun rapot pendidikan tidak ada peningkatan, bahwa ada yang bahkan ada yang sebelumnya berwarna hijau, tahun berikutnya malah menjadi merah. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk penyusunan RKT sebenarnya Bapak Ibu tidak bekerja sendiri, karena di sana ada tim pengembangan sekolah yang tentu saja Bapak Ibu bisa didampingi oleh pengawas dari masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu yang sudah dibekali bagaimana harus menerjemahkan adanya rapot pendidikan itu ke dalam RKT dan RKJM. Nah, ini yang harus kita maksimalkan Bapak Ibu. Jadi apa yang sebelum-sebelumnya kita laksanakan itu akan menjadi terstruktur sehingga akan match antara RKT, RKJM dengan RKAS yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini yang nantinya ini perlu pendampingan lebih lanjut dari pengawas sekolah. Pengawas sekolah sudah memiliki desain dan kesiapan untuk mendampingi Bapak Ibu maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kami lanjut Bapak Ibu. Kemudian dari Permendikdasmen nomor 26 tahun 2025 itu tadi diterjemahkan lebih lanjut bahwa di ayat 3 rencana kerja menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A ini akan menggambarkan tujuan pencapaian mutu lulusan dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Sehingga ini harus diterjemahkan juga di dalam RKT yang Bapak Ibu buat. Nah, sistematikanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pengawas pembinanya Bapak Ibu sendiri-sendiri, maksimalkan apa yang pengawas pembina yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu untuk mendampingi pembuatan RKT dan RKAS bersama dengan tim pengembangan sekolah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan,
Jadi itu kenapa hari ini kita berkumpul di sini. Jadi kita memperdalam, kita belajar bersama, kita berbagi praktek baik, dan kami dari MKPS Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, MKPS SMK, sangat mendukung sekali kegiatan tersebut. Monggo acara ini bisa dilanjut dalam kegiatan lain, dalam webinar lanjutan yang nantinya bisa memperdalam kasanah pengetahuan dari Bapak Ibu semuanya tentang adanya perencanaan berbasis data. Sehingga ke depan sekolah kita bisa menerjemahkan adanya suatu dokumentasi yang berbasiskan data yang real, jadi tidak ngawur dalam perencanaannya, tetapi ada tolak ukur yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di hari ini kami sangat mendukung sekali kegiatan tersebut, monggo dilanjutkan, dan kami dari Ketua MKPS berharap kegiatan ini bisa berlanjut ya dalam serial-serial yang lain. Kemudian kalau ada masukan-masukan monggo dikomunikasikan, sehingga nanti kami dari pengawas SMK nanti bisa merancang satu kegiatan yang memang dibutuhkan oleh lembaga dan satuan pendidikan Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di kegiatan di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Moga dilanjut kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heri Prasetyo atas arahan dan motivasi yang sangat menguatkan untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu pemaparan materi yang sudah sangat kita tunggu dari Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Iskandar. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMK Nurul Haramain Pujon. Beliau akan berbagi praktik baik terkait website sekolah gratis, pemanfaatan website untuk informasi dan integrasi digital. Monggo Bapak Ibu, kita siapkan catatan terbaik kita untuk bisa menuliskan, untuk bisa menimba ilmu yang akan kita dapat dari beliau. Karena ilmu ini sangat aplikatif kepada Bapak Iskandar, kami persilahkan. Ngapunten Pak, suaranya belum kedengaran Pak. Pak Iskandar, suaranya belum kedengaran, Pak. Masih belum kedengaran, Pak Is. Halo, mohon kedengaran? Sampun, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Heri Prasetyo, kemudian sebagai selaku Ketua MKPS SMK Kabupaten Malang, kemudian saya hormati Ibu Tuti Alawiyah selaku pengawas dan juga host kita yang luar biasa hari ini,
serta yang saya hormati Bapak Ibu pengawas sekolah di Kabupaten Malang dan juga Bapak Ibu kepala sekolah serta rekan seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah yang hari ini kita bisa ketemu. Mohon maaf, saya bukan pakar IT Bu dan Bapak, tapi paling tidak saya ada beberapa yang ingin kita bagikan. Jadi, saya langsung saja. Bisa saya share screen gitu? Bisa Pak, monggo. Oke. Jadi kemarin beberapa, ini sedikit curhat yang kita rasakan sebagai kepala sekolah juga. Jadi beberapa waktu yang lalu tentang adanya digitalisasi ataupun adanya website sekolah atau lain sebagainya. Itu memang di beberapa sekolah yang saya rasakan. Untuk mungkin sekolah besar tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau sekolah kecil itu yang memang benar-benar kita rasakan adalah tentang masalah pembiayaan dan juga sumber daya. Di kemarin pas waktu saya mengikuti dari Pak Pengawas Pak Imron juga saat ada akreditasi itu, kemudian Bukacap juga bilang silakan disiapkan websitenya masing-masing. Nah itu sedikit tergugah nih, istilahnya tergugah dan lain sebagainya. Kalau kita sekolah kecil seperti kita itu mempersiapkan website itu seolah-olah sangatlah mahal sekali untuk ininya Bu, untuk masalah pendanaan dan lain sebagainya. Jadi seperti ini, website itu kita sering anggap barang mewah dan mahal. Kemudian adanya contoh di Blibli Siplah yang sekarang kita googling, itu harganya hampir segitu Bu, untuk pembuatan jasanya. Di situ ada profil kegiatan siswa, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian adanya juga keterbatasan SDM IT di sekolah kita. Kemudian adanya juga stigma bahwa coding itu sulit dan merepotkan. Memang harus ada yang ahli IT di dalam. Itu yang ada sekarang. Kemudian bergeser juga realita digital yang baru, di mana orang tua sekarang juga mencari sekolah itu mungkin polanya sudah mulai berubah. Dulu baca brosur ataupun flyer di jalan. Nah, sekarang sudah di genggaman. Mereka mencarinya lewat Google. Kira-kira kita ini sudah pernah menggoogling sekolahan kita sendiri atau belum? Kan gitu. Mungkin itu masuk di Dapodik ataupun masuk di sekolah kita ataupun masuk di data-data Dapodik yang lainnya. Dari disinilah maka ikhtiar kami itu membuat sebuah website sederhana yang kita namakan adalah secara langsung masuk ke tujuan utama, yaitu web sekolah gratis.online, karena domain yang lain itu kita nggak dapat, jadi kita dapatnya .online, jadi web sekolah gratis.online. Kenapa kok gratis? Kita bangun dengan semangat kolaborasi yang ada di sekolah. Jadi memang kita berbasis di pondok dan juga sudah mulai ada transisi ke digitalisasi. Jadi alhamdulillah ada space yang bisa kita manfaatkan sebagai sharing untuk beberapa pengembangan yang akhirnya terjadilah website sekolah gratis ini. Kemudian kenapa kok gratis ya? Itu tadi, seperti halnya kalau website itu kan anggapan kita adalah sebuah rumah, kita harus sewa dan lain sebagainya. Nah, di sini itu sudah enggak usah nyewa, enggak usah ambil, kita sudah buatkan ya tenan-tenan ataupun kios-kios, tinggal jenengan pakai aja dan jenengan branding nama jenengan sendiri-sendiri di sana tanpa ada hidden cost apapun. Biasanya kan kalau jualan memang nanti ada nanti kalau pakai fitur ini tambah biaya, kalau fitur ini tambah biaya. Insya Allah tidak, karena yang ada ya silakan digunakan apa ada, semuanya bisa digunakan secara free, gratis. Kemudian siap pakai dan langsung bisa kita gunakan tanpa harus belajar teknologi baru, dalam hal ini IT, coding dan lain sebagainya. Ibarat kalau jenengan menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, TikTok dan lain sebagainya, tanpa harus jenengan belajar tentang itu pun jenengan bisa langsung menggunakannya. Nah,
kita ingin seperti itu, zero coding, zero configuration dan lain sebagainya kita terapkan di sana. Jadi jenengan tinggal daftar, aktivasi melalui email, masuk, tinggal tulis, website jenengan sudah bisa. Untuk masalah tampilan kita sudah sediakan beberapa tampilan di sana yang bisa jenengan pilih. Nah, platform ini hadir untuk sekolah-sekolah yang memang keinginan kita adalah terkendala biaya dalam melakukan digitalisasi ini. Tidak perlu investasi besar, cukup memanfaatkan apa yang sudah ada sekarang. Berikutnya adalah untuk website web sekolah gratis.online ini memang sangat-sangat sederhana. Tanpa harus yang saya sebutkan tadi, zero coding, zero configuration, dan lain sebagainya. Jadi saat daftar, nanti kita coba satu persatu ya. Nanti kita coba langsung praktek. Jadi kita akan memasukkan NPSN sekolah kita sebagai pendaftaran pertama, kemudian nama sekolah kita yang juga nantinya bisa menjadikan nama untuk website kita. Kemudian ya selesai, itu aja. Website nanti domainnya aktif kalau memang tersedia dan langsung bisa digunakan. Jadi jenengan tidak perlu belajar tentang masalah HTML atau pemrograman web dan lain sebagainya. Platform ini memang kita rancang untuk ya siapa saja bisa menggunakannya dengan mudah. Nah, untuk web sekolah sendiri itu ya beda tempat, juga beda kebutuhan dan juga beda urgensi nih. Kadang ada yang memang tidak membutuhkan web sekolah ya sah-sah saja tidak masalah. Cuman untuk sekarang ini kita masuk ke era zamannya digital yang tadi ada pergeseran dari orang mencari sekolah itu melalui brosur, sekarang sudah melalui mesin pencarian dan lain sebagainya. Ya kita bisa memanfaatkan web sekolah ini sebagai apa kan gitu. Jadi kita bisa memanfaatkannya sebagai jendela informasi sekolah, di mana semuanya bisa kita akses secara real time. Real time dalam artian ya berita terkini sekolah bisa kita akses atau bisa kita masukkan di sana. Kemudian pengumuman resmi dari sekolah bisa kita masukkan. Informasi kegiatan sekolah maupun nanti ada karya-karya dari siswa kita bisa tampilkan di sana. Dan akhirnya dari tampilan real time ataupun berita-berita dan pengumuman itu menjadikan sekolah itu terlihat hidup dan juga profesional, di mana web sekolah yang aktif akan terlihat profesional dan menambah trust atau kepercayaan dari masyarakat. Ya, kemudian untuk zaman sekarang juga brosur digital juga sudah mulai ya. Jadi orang tidak harus baca, tidak harus ini, juga PPDB itu tidak harus ditelepon per jam berapa dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan web ini. Jadi nantinya PPDB itu juga bisa, ataupun SPMB itu 24/7 gitu, 24 jam per 7 hari itu bisa diakses orang. Jadi sambil kita istirahat, PPDB kita bekerja. Kemudian dalam web sekolah gratis.online ini terdapat 3 pilar. Yang pertama, yang pilar itu maksudnya kita bangun itu memang terkhusus, salah satunya pertama adalah berbagi informasi, share information. Jadi agenda berita harian jenengan kita bisa akses di situ, kita bisa masukkan di situ. Jadi keberlangsungan sekolah aktif setiap hari terlihat, disiplinan dalam beraktivitas teratur, transparansi orang tahu jadi lihat. Nah, seperti contohnya satu hari satu berita tentang literasi, sholat duha, praktek lab dan lain sebagainya, itu bisa kita masukkan di pilar. Yang pilar kedua adalah etalase atau portfolio siswa. Jadi karya-karya siswa kita bisa tampilkan di sana, bisa menarik perhatian dari masyarakat dan juga bisa memperkuat fondasi dari sekolah kita masing-masing. Jadi orang tua bisa melihat secara langsung, oh sekolah ini memang terlihat memang sangat baik sekali. Jembatan ketiga atau pilar ketiga adalah tentang jembatan PPDB digital. Ini yang saya maksud tadi, 24 jam per 7 hari non-stop. Yang kerja ya website tadi. Kita tinggal ngecek aja setiap hari kerja kita, ya kan? Sudah ada berapa orang yang daftar, kita bisa menghubungi lewat WhatsApp nantinya. Nanti kita coba. Kemudian kita dari jembatan PPDB ini yang tentunya menghapus hambatan geografis, dimanapun orang tua bisa mendapatkan informasi. Contoh ya, ngapunten, mohon maaf, mohon izin juga di Haromen itu kebanyakan dari luar kota. Jadi geografis itu terlihat dari akses dari website itu.
Ya, kita tanya dari mana bisa mendapatkan info tentang sekolah kita, oh dari website Pak, dan lain sebagainya. Untuk hambatan waktu ya itu tadi, non-stop 24 jam, 7 hari, seminggu, kita tidak usah memikirkan waktu karena yang kerja ya mesin tadi. Keterbatasan informasi, ya kalau kita mengupdate secara rutin ya insya Allah keterbatasan itu bisa kita hindarkan atau kita hapuskan. Jadi nanti ada formulir online, informasi kuota, nanti mungkin di tahap pengembangan dan juga alur transparansi. Dari situ tadi, dari adanya website ini mungkin ya keinginan kita sendiri juga bisa melakukan atau bisa menaikkan branding dari sekolah. Jadi bisa menaikkan branding dari sekolah, di mana sekolah itu sebagai web sekolah ini bisa sebagai pusat data ataupun pusat informasi. Jadi orang tua bisa mengecek informasi di sekolah apa aja, ya kan. Kemudian bisa media sosial, amplifikasi konten web bisa kita sebarkan luas secara, kalau internet sekarang kan sudah tidak terbatas di mana aja. Kemudian persepsi masyarakat, oh sekolah ini sudah maju IT-nya, kan seperti itu kalau ada website. Tapi ya kembali lagi di kebutuhan masing-masing. Yang akses atau kalaupun kita sudah menggunakan web sekolah gratis ini, maka berikutnya langkah apa yang harus dilakukan, ataupun harus ada manajemennya atau hanya kepala sekolah sendiri yang melakukannya, kan seperti itu. Jadi mungkin kalau dari kami kita membentuk tim kreatif sendiri, jadi kepala sekolah nggak sendirian. Jadi mungkin misalkan guru kita hanya 8 ataupun 9 ataupun di bawah itu, ya paling nggak kita akan melakukan bergiliran, di mana guru pembina adalah pengawas kontennya, TU adalah sebagai pendukung administrasi pendaftaran website dan lain sebagainya. Kalau memang nggak ada sumber daya IT-nya, kemudian siswa aktif bisa kita aktifkan sebagai konten kreator yang aktif. Nah, jadi memang era sekarang ya mau tidak mau kita melakukan digitalisasi ini memang alasannya ya mengikuti era zaman dan lain sebagainya. Maka ada beberapa tulisan itu digitalisasi bukanlah tentang seberapa canggih alatnya, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi kita. Jadi kalau memang alat itu bisa kita gunakan secara baik, maka akan mendapatkan hasil juga baik. Ibaratnya gunting, kalau kita menggunakan untuk memotong kain, dengan gunting kan bisa rapi. Tapi kalau kita memotong kain menggunakan tangan, ya agak sulit. Seperti itu. Teknologi itu hanya alat bantu, tujuan utamanya tetaplah memajukan pendidikan bagi anak kita. Kita akhirnya nggak usah memikirkan coding, nggak usah memikirkan server, kita pikirkan adalah tentang cara mengajar ataupun cara mendidik anak siswa kita. Nah, akhirnya ini yang terakhir Bapak Ibu, ya ngapunten. Mari kita berkolaborasi. Ini ikhtiar dari SMKS Nurul Haromen dapat membantu mempermudah langkah Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama membangun wajah baru pendidikan Kabupaten Malang yang lebih baik, efisien, dan berbasis data yang disebutkan dari Pak Heri tadi, yang mana memang basis data ini juga sangat berpengaruh sekali untuk rapat pendidikan kita nantinya. Untuk berikutnya saya akan share cara untuk masuk, masuk. Jadi nanti bisa daftar dan lain sebagainya. Jadi ini kalau jenengan bisa membuka web sekolah gratis dan inline, nah maka jenengan akan mendapatkan tampilan seperti ini. Yes. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 14 sekolah ataupun 14 lembaga yang aktif mengikuti atau yang terdaftar di kita. Jadi di sini ada subdomain. Subdomain itu seperti ini. Ini namanya domain, Bapak Ibu. Ini namanya domain, ini nama domainnya. Kemudian nanti ada subdomain. Nah, contohnya subdomain seperti ini. Ini subdomain. Jadi domain utamanya adalah ini, kemudian subdomain nama sekolah Bapak Ibu.
Jadi hampir terlihat secara profesional karena sch.id itu memang diperlukan untuk sekolah di Indonesia, yang mana pendaftarannya sendiri itu harus dengan dokumen resmi dari sekolah masing-masing kepada Pandi atau asosiasi domain di Indonesia. Jadi nanti daftarnya di sini. Kalaupun nanti jenengan atau Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga sebagai rekanan buat web ini share screen-nya bisa nggak tadi maksudnya? Jadi jenengan mungkin dimintai beberapa dokumen untuk mendapatkan sch.id. Tapi kalau di kita bukan sch.id yang mana memang resmi dari pemerintah, tetapi kita ada satu domain sendiri yang hampir mirip. Nah, kalaupun ini memang ya karena memang punya kita sendiri, jadi ya nggak bisa sch.id secara sama gitu, nggak bisa. Jadi kita punyanya hampir mirip aja, sch.my.id. Kemudian kalau jenengan mau daftar baru, tinggal diklik daftar baru. Seperti ini. Nanti di daftar baru ini, jenengan akan masuk ke pendaftaran instansi, masukkan SMK jenengan, kemudian masukkan nama, ini nanti contoh ya, SMKS Nurul Taromain Hujan. Sementara saya sudah daftar, nah di sini nanti alamat websitenya, domainnya akan otomatis muncul. Kalaupun ada yang menggunakan, nanti mungkin dia ada tambahan 1 atau 2 di atas, di sampingnya. Nah, itu bisa kita pakai. Kemudian NPSN jenengan tuliskan di sini, kemudian jenjang. Nah, karena niat kita adalah untuk keseluruhan, maka tidak hanya di SMK ataupun SMA, tetapi kita juga sampai jenjang ke TK maupun TKP. Itu bisa digunakan. Kemudian email yang aktif, nanti kita kirimi aktivatornya. Jadi secara otomatis jenengan nanti langsung buka, buat passwordnya 2 kali, aktifkan. Nanti Anda mendapatkan email aktif. Oke. Saya share yang lain. Kalau jenengan sudah masuk ke webnya, jenengan sudah masuk ke websitenya, itu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir tentang coding tadi itu dan lain sebagainya. Nah, di sini jenengan tinggal memasukkan update logonya jenengan aja. Kemudian nama sekolahnya tadi sudah, NPSN-nya kalaupun salah jika akan dibenarkan. Kemudian nomor CS WhatsApp-nya yang mana nanti akan masuk ke PPDB. Kemudian alamat lengkap jenengan. Kemudian visi, misi sekolah dan juga jurusan. Jurusan di sini tinggal dikasih koma mawon spasi. Nanti misalnya ada 10 jurusan, 8 jurusan, ataupun hanya 2 jurusan seperti kita, tinggal dikasih spasi, koma, kemudian spasi, simpan. Kemudian masuk ke karya siswa, nah seperti ini Bu, Bapak. Jadi tidak terlalu ribet. Jadi mungkin nanti pengembangan berikutnya adalah saya akan tambahkan, kalau memang jenengan punya video dari YouTube, itu saya tambahkan di sini untuk link YouTube-nya. Jadi nanti bisa langsung akses ke YouTube-nya. Kemudian agenda harian di sini, mengisinya. Kemudian terakhir adalah tampilan web. Jenengan bisa pilih sampai ada 5. Jadi sudah tidak usah memikirkan yang lainnya. Nah, ada PPDB juga Bapak Ibu. PPDB di mana kalau kita masuk ke ini, formulirnya seperti ini. Ini secara singkat. Nah, nama lengkap sesuai akta, NISN, nama ayah, tempat atau ibu, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, nomor WhatsApp, pemilihan jurusan. Mereka kan nanti bisa milih di sini karena ada jurusan. Nah, nanti dari itu masuk ke data dokumen di sini atau data di sini. Nah, data ini bisa diekspor ke Excel semuanya. Nah, pengembangan nanti bisa kita sesuaikan secara tahun pendaftaran. Nah, sekarang kan kita masuk di 2026. Nah, dari ini misalkan jenengan ada, oh ini sudah masuk daftar. Jenengan pengen masuk langsung ke siswanya, silakan klik ini. Kecilkan. Nah, ini contoh di TKJ Alvin Saputra, ini menunggu. Nah, nanti statusnya silakan. Kalau memang sudah diterima langsung diganti aja diterima ataupun yang lain.
Nah, kalau mau mengontak, misalkan di laptop, jenengan buka laptop ataupun HP, nanti jenengan tinggal klik ini aja kontaknya, maka akan buka API WA-nya. Jenengan tinggal lanjutkan ke WhatsApp web, jenengan masuk WhatsApp web. Nah, nanti tinggal melakukan informasi ke siswa tersebut satu persatu. Ini Bapak Ibu untuk PPDB dan lain sebagainya. Jadi inilah website sekolah gratis yang kami buat. Jadi ya ikhtiar kecil kami untuk berbagi, di mana ya satu pemantik tadi dari Bukajab yang mana setiap sekolah silakan membuat website masing-masing, baik itu menggunakan WordPress, Blogspot dan lain sebagainya bisa. Dan kami ingin sedikit lebih elegan lah, karena ya memang kita di sekolah yang harus menghormati ilmu yang kita ajarkan dan lain sebagainya. Ya kita harus tampil secara elegan dengan itu tadi. Penamaannya seenggaknya enggak terlalu terlihat pasaran dan seperti itu. Jadi nama sekolah Bapak Ibu sjhmy.id. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya nggak bisa batun Bu Tuti, jadi mohon maaf. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih materi yang sangat luar biasa dari Pak Iskandar, dan ini tadi sudah dilengkapi dengan cara mempraktekkan secara langsung. Materi yang luar biasa. Matur nuwun ilmunya Pak. Selanjutnya yaitu kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan yang dari kolom chat terlebih dahulu nggih Pak. Dari SMK Hidayatul Muqtadi Singosari. Daftar web gratisnya di mana Pak? Saya tulis di kolom nggih, untuk alamatnya bisa langsung di https website gratis.online, website sekolah. Di situ bisa langsung mendaftarkan web sekolah gratis.online. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak, sudah dijawab nggih Pak dari SMK Hidayatul Muqtadi. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua Bapak, apakah webs ini memerlukan spesifikasi komputer dan internet? Tidak Bu, tidak memerlukan spesifikasi komputer dan internet. Internet jenengan dari HP aja bisa sebagai tethering, komputer yang jenengan gunakan apa aja bisa. Jadi memang komputer atau laptop jenengan yang ada di depan jenengan itu bisa langsung akses sekarang. Selanjutnya Pak, apa ada aplikasi tambahan yang digunakan dalam webs ini Pak? Untuk aplikasi tambahan kita tidak ada. Jenengan mungkin hanya kalaupun memang gambar atau tampilan foto yang jenengan pakai itu harus diedit ya aplikasi kayak Canva dan lain sebagainya itu aja. Tapi yang lainnya untuk web ini yang enggak ada aplikasi tambahan. Ini lagi Pak, satu lagi ya Pak, dua lagi Pak. Jika tidak bisa pemrograman, apakah bisa menggunakan webs ini Pak? Apa kita bisa mengaplikasikan pemanfaatan webs ini? Sangat bisa sekali Bu. Keinginan kami adalah tujuannya siapapun bisa menggunakan aplikasi atau website ini. Jadi memang itu tujuan kami. Jadi nggak harus tahu pemrograman, tinggal klik selesai. Ganti. Bapak, terakhir dari penanya ini Pak, apakah ada contoh web yang sudah jadi Pak? Mungkin bisa ditampilkan Pak. Sudah. Nggih, yang tadi saya tampilkan, saya tulis juga di sini nggih. Nggih, monggo Pak.
Jadi di SMKS Nurul Haromain pujon.schmai.id itu di sekolah kita. Ini di kolom chat ada lagi Pak pertanyaan Ya. dari Bapak Sugiono. Web ini gratis ya? Untuk kecepatan booking bagaimana Pak Is? Apakah cepat, apakah lemot, atau sedang-sedang saja? Maksudnya akses server kita. Jadi kita alhamdulillah ada VPS, di mana VPS kita ya memang VPS dari pondok ya. Jadi beberapa sudah kita pisah untuk yang pondok sama sekolah, dan kita mendapatkan akses hampir 1 GB per second untuk akses ke VPS kita, ke server kita. Jadi nanti untuk kecepatannya mungkin bisa tergantung dari kecepatan internetnya masing-masing. Tapi untuk akses dari server kita, dan juga satu lagi nih Bung ya, untuk database data apakah aman, karena data ini kita nggak ada data yang spesifik secret ya. Yang secret kan hanya di PPDB ini antara nama orang tua sama nomor HP kan. Nomor HP orang tua itu memang kita sendiri. Jadi jenengan sendiri juga saya nggak bisa mengakses datanya jenengan, mana data kita juga untuk password username jenengan juga bisa kita encoding. Jadi kita masuk jenengan ya secara mau langsung gitu ya nggak bisa, kecuali jenengan memang memberikan otorisasi ke kita bahwa mungkin ada sesuatu di halaman jenengan atau di database jenengan, baru kita bisa masuk dengan otorisasinya. Seperti itu, Bu. Oke, matur nuwun Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin yang ada di dalam webinar ini, monggo silakan angkat tangan, bisa langsung menanyakan ke Pak Iskandar beberapa hal terkait pemanfaatan web digital ini. Ini saya share screen yang hasilnya gitu. Oke, monggo Pak. Jadi ini hasil yang sudah jadi. Jadi di SMKS Nurul Haromain bentuknya seperti ini. Nah, tampilannya juga bisa diganti-ganti sampai ada 5 tema. Dari mulai PAUD juga ada, mungkin nanti pengembangannya juga ada beberapa tambahan tema juga. Jadi mulai dari depan, ini etalasenya, ini agendanya. Kalau memang kita klik satu, nah ini seperti ini. Untuk berita-beritanya, ini untuk berita yang lainnya, ini. Kemudian untuk PPDB-nya seperti ini, dan juga bisa langsung chat ke WA PPDB yang sudah diinputkan tadi di bawah sendiri sini. Kalaupun nanti tampilannya di HP akan seperti ini. Contoh, ini tampilannya di HP. Jadi orang kalau buka HP, orang tua buka HP, bisa langsung chat. Kalau memang otomatis langsung ke Android ya ataupun iPhone, bisa langsung masuk ke WhatsApp masing-masing. Chat admin PPDB. Seperti itu. Pak Iskandar, itu Pak Sugiono raise hand. Monggo Pak Sugiono untuk bisa menanyakan secara langsung pada Pak Iskandar. Ya, Assalamualaikum Pak Is, salam kenal. Waalaikumsalam Pak Ki. Untuk jadi narasumber, apakah bisa diundang ke sekolah Pak Is? Terima kasih. Dari akhir Pak Ki. Monggo Pak. Siap. Terima kasih Pak Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak, di kolom chat Ya. itu juga ada pertanyaan, apakah aplikasi ini bisa dipakai mulai dari PAUD nih Pak? Ya. SLB Kalau juga. PAUD, ya, kalau PAUD bisa. Untuk SLB ini mungkin nanti kita tambahkan. Ya. Karena tadi yang kita pakai adalah PKBM dan yang lain kan. Nanti ini kan mungkin kita khususkan juga kalau memang kita dibutuhkan di SLB. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Iskandar? Kalau contoh tampilan PAUD nanti seperti ini. Mohon izin saya share screen lagi. Tampilan PAUD-nya. Seperti ini. Sedikit ceria. Sedikit ceria untuk tampilan PAUD-nya. Dan juga ada beberapa tambahan, biasanya kalau di PAUD itu kan harus ada kalkulator anak, kalau dia bisa masuk atau enggak kan ya. Bisa kita tambahkan di sini. Ya, begitu Bu. Kita lagi. Ini dari SLB Pak. Untuk Ya. SLB itu bagaimana keamanan database-nya? Apa bisa menggunakan web ini? Keamanan database seperti yang saya terangkan tadi, bahwa karena memang data jenengan itu kita tidak meminta yang data yang apa nggih, yang terkoneksi ataupun yang lain sebagainya, ya data umum saja kan ya, karena kayak berita ataupun agenda dan lain sebagainya kan memang data umum. Hanya cuma itu aja yang kita minta. Mungkin ada data PPDB yang mana itu ada NISN sama orang tua anak aja. Dan memang itu sudah kita bisa, dan kita sendiri yang admin bisa masuk ke dalam sistem, tapi kita tidak bisa masuk ke datanya karena sudah terenkripsi semuanya secara langsung, kecuali dia memberikan otorisasi kepada kita. Dan gitu. Jadi intinya tetap aman ya Pak? Insya Allah aman. Insya Allah. Pak, ini juga ada permohonan dari peserta. Mungkin bisa dipraktekkan sebentar Pak, diulang praktek cara daftar dan buat webnya Pak. Oke. Mungkin ulang. Yeah, saya ulang ya dari awal. Kita coba untuk satu sekolah. Ambil sekolah kita ada di sini, ada namanya SMP Vidyani. Saya cari dulu MPSN ini. Izin saya share screen lagi. Jadi jenengan bisa masuk ke link tadi, URL tadi, web sekolah gratis online. Seperti ini nanti tampilannya. Oke. Seperti ini. Kemudian jenengan bisa daftar. Langsung klik daftar baru di sini. Nah, di sini nanti tinggal memasukkan nama sekolah. Contoh, tadi saya menggunakan SMP yang ada di lingkungan kita, satu lembaga dengan kita, SMP Vidyani Pujon. Di sini alamat websitenya, atau subdomainnya otomatis akan muncul di sini, SMP Vidyani Pujon. Kemudian
NPSN-nya. Di sini kejuruannya atau jenjangnya dan SMP. Kemudian pakai email. Saya coba pakai email SMK. Kemudian saya buat password yang password ini, password 123, password 123. Oke, ini sudah aktif. Tunggu sebentar, ya proses. Pendaftaran berhasil, website sekolah Anda sudah aktif. Link verifikasi dikirim ke email Anda. Silakan jenengan buka email. Karena saya membuka emailnya melalui HP saya, maka saya buka email saya melalui HP saya. Kalaupun Bapak Ibu pakai ini, tinggal langsung masuk ke Gmail-nya masing-masing. Emailnya. Kemudian nanti di sana ada email dari web sekolah gratis. Jadi saya nggak bisa menampilkan di sini gitu karena di HP. Jadi halo admin SMP Vidyani Pujon, terima kasih telah mendaftar. Silakan klik tombol di bawah ini untuk memverifikasi alamat email. Dengan klik verifikasi, dengan tunggu sebentar, selesai verifikasi, dengan bisa langsung login. Tadi menggunakan emailnya ini, kemudian passwordnya ini, tinggal jenengan klik di sini. Nah, kalau emailnya tadi nggak bisa, ataupun belum diklik, maka akan terisi seperti ini. Nah, kalaupun sudah diklik, maka akan langsung masuk. Ini akan saya kirim ulang linknya. Benar, sudah muncul 06 verifikasi email. Kita masuk lagi. Masuknya akan jadi ya, masuk ke posisi seperti ini. Ini biar cepat saja, jadi tadi ada kendala di share screen yang sudah masuk. Nah, nanti masuknya seperti ini. Masuk seperti ini, tinggal jenengan tulis saja semuanya yang ada di dalamnya, jenengan isi dengan yang ada di sekolahnya. Seperti itu. Untuk pembuatan baru sesimpel itu aja. Bagaimana Pak, sudah terjawab? Selanjutnya ini ada Pak Sugiono juga raise hand ini Pak, masih raise hand juga Pak. Monggo. Monggo Pak Gi. Ditanyakan langsung Pak Gi. Sudah saya ketik di pesan Bu, jatah file untuk upload.
Oh, jatah file upload. Kita pakainya biasanya 1 MB, Pak. Untuk gambar ya, untuk gambar itu 1 MB aja. Ataupun Kapasitasnya untuk kapasitas kita nggak ada kapasitas gitu. Jadi jenengan tinggal upload gambar aja kan ya. Yang kayak tadi itu yang di ini tadi. Ini kan nanti bisa upload gambar ya. Di sini kan upload gambar untuk kayak berita ataupun karya siswa ini kan butuh upload gambar. Nah, seperti ini kan. Nah, jenengan bisa upload gambar. Ukuran gambarnya ya maksimal 1 mega. Itu sudah besar, Pak Kip. Untuk kapasitas kita tidak ada kapasitas seperti Google Drive dan lain sebagainya, itu tidak ada, Pak. Untuk ini juga ada, Bung, ya, di edit melalui VS Code. Kita nggak usah pakai VS Code, Pak, langsung tinggal aktif aja. Jadi nggak usah edit-edit pakai codingnya. dari Bu Putri juga ada pertanyaan itu, Pak. Nanti kita untuk konsultasi menghubungi Sinten, gitu, Pak. Bisa langsung ke nomor kita ataupun ke nomor SMK kita. Nanti sama siswa juga. Ya, alhamdulillah ini juga yang ngerjakan selain kita ada tim juga siswa berambil ikut masuk ke pembuatan ini, Bu. Ya, Pak. Ibu Pak Iseres, hand. Monggo, Bu, silakan ditanyakan yang mau ditanyakan. Oh. Kalau nambah menu bisa katanya, Pak. Sementara enggak bisa, Bu. Kita Bisa, masih ya memang kita bikinnya kan langsung keseluruhan, jadi jangan tinggal bikin ya itu tadi, Bu. Ide awalnya kan memang hanya sebagai sebatas yang ada di sekolah kita seperti kita ini kan sekolah kecil, Bu. Jadi waktu akreditasi itu kan membutuhkan website ala-ala yang gimana kan gitu, Bu. Nah, kita bikin sesederhana mungkin untuk mengatasi itu. Tujuan kita awalnya di situ. Jadi kalau ditanya pengawas ataupun ditanya dari akreditasi pas waktu visitasi, sudah punya website, Pak, sudah. Alamatnya mana? Ini. Tanpa harus kita mengeluarkan biaya yang banyak. Seperti itu rencana kita, tujuannya seperti itu. Masih ada yang mau bertanya, monggo silakan langsung raise hand saja, nggih, Bapak Ibu, biar lebih langsung ditanyakan ke Pak Iskandarnya. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sampun sepertinya, Bu. Sudah, nggih. Ini masih lama loh waktunya sampai jam 3. Tapi alhamdulillah ternyata simple nggih, Pak. Ini benar-benar aplikatif dan sangat bermanfaat bagi kita yang memang saat ini dunia pendidikan itu juga tidak lepas dari digitalisasi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau kita akhiri? Apa mau diakhiri atau masih mau dilanjut?
Nanti bisa japri ke Pak Is sendiri, Bu. Oh, nggih, Pak Sugiono. Tetap semangat ini, Pak Sugiono. Ini sekbin saya ini. Nggih. Baik, kita akhiri kegiatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk semua peserta meng-on-kan kameranya masing-masing. Pak Iskandar mungkin panjenengan bisa share nomor WA panjenengan. Siapa tahu ada yang mau mengkonsultasikan terkait pemanfaatan web gratis ini. Oh, nggih. Langsung tulis di sini atau di kolom chat mawon, Pak. Selanjutnya yang lain persiapan sesi foto bersama. Mohon untuk kameranya di-on-kan semuanya. Oke. Hitungan ketiga. Minta bantuan Pak Imron, nggih, Pak? Oke, siap. Gaya terbaiknya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai bentuk penghormatan dan penguatan semangat pengabdian kepada bangsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada seluruh peserta, mohon mengikuti dengan hikmat. Pak Imron. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung kegiatan. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang sudah tercantum di kolom chat. Monggo nanti diisi daftar hadirnya. Pergi ke Malang membeli apel, tak lupa mampir membeli sukun. Semoga ilmu hari ini membawa bekal untuk sekolah yang semakin maju dan unggul. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri SPT, Bapak Iskandar selaku narasumber, dan Bapak Ibu yang hadir mengikuti kegiatan webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang membawa berkah bagi kita. Terima kasih dari saya selaku host. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadir ya Bapak Ibu.
Waalaikumsalam.